Menjelang pemilihan presiden 2024, sejumlah nama bakal calon presiden mulai mencuat. Lembaga survei pun beramai-ramai mengeluarkan elektabilitas dari nama-nama politikus paling berpotensi diusung menjadi capres 2024. Sejumlah nama seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, hingga Ketua DPR RI Puan Maharani sudah sejak lama dihembuskan menjadi petarung-petarung pada Pilpres 2024. Political Statistik Polstat merilis hasil survei elektabilitas calon presiden pada 16 September 2022. Peringkat pertama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, 31,2%. Disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, 19,8%. Anies Baswedan, 17,5%. Ridwan Kamil 7,5%, Agus Harimurti Yudhoyono 5,4%, Puan Maharani 4,8%, Airlangga Hartarto 4,2%, Erick Thohir 3,5%, Muhaimin Iskandar 3,2%, Sandiaga Uno 1,8%. Sementara responden yang tidak jawab maupun menjawab tidak tahu ada 2%. Tentunya, tahun 2024 akan menjadi tahun politik tersibuk sejak Republik ini lahir. Sejumlah nama sudah colong start sejak 2021 lalu untuk mendongkrak elektabilitasnya. Pemirsa, puluhan kepala daerah dari PD Perjuangan hari ini berkumpul di Jakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo termasuk yang menghadiri acara pembekalan yang digelar di DPP PDI di Lenteng Agung, Jakarta. Ada 93 kepala daerah yang hadir termasuk Ganjar Pranowo, kemudian juga Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Acara dibuka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam sambutannya, Hasto meminta kepala daerah dari PDI Perjuangan melakukan kebijakan terobosan untuk membantu masyarakat. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas dan juga Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga menyampaikan berbagai gagasan reformasi birokrasi dan program penanganan sosial sesuai dengan platform ideologi PDI Perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat wong cilik. Ya, itu yang dipakai. Nah, begitu saudara-saudara yang kita pikirkan yang bisa menggerak. Pemirsa, munculnya nama tim Dewan Kolonel mendukung pencapresan Puan Maharani di Pilpres 2024 menuai sorotan publik. Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, buka suara. Hasto menegaskan bahwa tidak ada yang namanya tim Dewan Kolonel, hanya sebagai guyonan politik belaka. Selain dari itu, Hasto mengaku sampai mengkonfirmasi kepada Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto dan juga Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto. Hasto bahkan mengatakan Dewan Kolonel macam struktur di militer tidak pernah ada dalam partai politik. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Johan Budi menjelaskan bahwa ada tim Dewan Kolonel yang dipersiapkan untuk pemenangan Puan Maharani jika ditunjuk jadi calon presiden dari PDI Perjuangan untuk Pilpres 2024. Ia menyampaikan adanya Dewan Kolonel ini berkat adanya personil anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yang mendukung Puan maju dalam pencapresan. Meski berbagai lembaga survei menunjukkan elektabilitas Puan Maharani sebagai calon presiden masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Prabowo Subianto, Anies Baswedan, bahkan kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Namun dukungan internal nampaknya terus menguat. Kenapa harus Puan yang surveinya tertinggal? Kenapa tidak Ganjar? Sudah hadir melalui sambungan Zoom Firman Tendi, Ketua Seknas Puan Maharani, Presiden, dan juga Rinto Wardana, Ketua Umum Relawan Teman Ganjar. Ada juga Agung Baskoro, Direktur Tias Politika Strategi. Selamat malam semua. Malam. Terima kasih atas waktunya.
Saya ingin ke Mas Agung terlebih dahulu ya. Oke. Melihat dari munculnya nama Puan yang kita tahu memang sejak awal dari beberapa jumlah survei menunjukkan Puan Maharani itu selalu berada di tingkat tidak terlalu baik begitu. Tetapi sepertinya nama Puan terus didorong untuk bahkan bisa ya menyisihkan nama Ganjar Pranowo yang kalau disurvei ada di 3 besar selama ini. Bagaimana Anda melihat itu? Iya, pertama ada kepentingan strategis dari PDIP secara partai untuk melanjutkan kepemimpinan Ibu Megawati. Mau tidak mau, Puan Maharani merupakan suksesor Ibu Mega dan diharapkan bisa berbuat banyak dalam Pilpres 2024 nanti. Karena saat ini sudah menjadi Ketua DPR dan kita kalau menilik dalam sejarah, kakeknya presiden, ibunya presiden. Kini giliran sang anak untuk menapak tilas ya Terah Soekarno agar menjadi presiden kembali. Saya kira itu pesan yang sangat jelas ketika nama Puan terus berkibar di internal PDIP. Di saat yang sama kita juga nggak bisa menutup mata bahwa di eksternal, di publik, nama Ganjar terus meroket. Tapi saya kira ada kepentingan strategis tadi yang memang menjadi titik tekan PDIP agar stabilitas partai tetap terjaga pasca Ibu Megawati sudah tidak kembali menjadi ketua umum. Nah, ketika terjadi ya mencuat Dewan Kolonel, kemudian ada Dewan Kopral, maka saya kira pembacaan yang paling mungkin kita lakukan dari sisi konteks ya, Kolonel ini kan perwira menengah ya, sementara Kopral ini tantama struktural gitu, jadi ada gap politik ya, sebagaimana tercermin dalam akseptabilitas elit, ya, baik dalam konteks Puan yang sangat tinggi, sementara Ganjar yang sangat rendah di internal PDIP, dan itu tergambar dari nama ini. Tapi secara eksternal, ya Kopral dan Kolonel ini menggambarkan bagaimana satirnya politik yang terjadi di internal PDIP. Baik, tapi seberapa besar kemungkinan PDI Perjuangan untuk realistis melihat peta survei? Iya, saya kira survei itu hanya salah satu masukan ke PDIP yang saya kira sudah sangat berpengalaman untuk berkontestasi politik. Jadi bukan satu-satunya variabel ya, dan kita harus pahami juga kenapa di internal PDIP sangat ngotot menjaga Puan untuk mewakili nama PDIP maju dalam Pilpres karena ada kepentingan strategis sehingga besok PDIP pasca Ibu Megawati semuanya tetap terkendali, terkonsolidasi, dan semua hal-hal yang saya kira penting dalam politik untuk dijaga terkait dengan marwah partai, ya kelanjutan Terah Soekarno itu menjadi titik tekannya seperti itu. Baik, saya ingin minta tanggapan dari Mas Rinto. Ini kalau berbicara tentang gerakan ya atau inisiatif yang dilakukan oleh sejumlah anggota di DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yang mendorong Puan Maharani untuk suksesi pencapresan 2024. Seperti apa Anda melihat itu? Ya, terima kasih Mas. Pada prinsipnya kami melihat dan memberikan beberapa catatan terkait fenomena yang terjadi saat ini. Yang pertama, kami tetap mengingat ketika pasca Rakernas atau akhir Rakernas PDIP beberapa waktu lalu, di mana Bu Megawati menyampaikan dan menegaskan bahwa terkait dengan capres dari PDIP itu menjadi hak prerogatif dari Ibu Mega. Yang kedua, terkait dengan pencapresan itu ada muncul banyak perlawanan terhadap Pak Ganjar karena masifnya dukungan yang muncul dari bawah. Sementara kan Pak Ganjar tidak pernah memobilisasi relawan-relawan untuk memberikan dukungan terhadapnya, tetapi fenomena itu ditentang oleh kalangan partai dari PDIP. Lalu kemudian kami melihat juga adanya standar ganda yang diterapkan oleh PDIP. Yang pertama, standar gandanya adalah di satu sisi sangat keras memberikan sanksi terhadap Pak Ganjar, tetapi sisi lain sangat permisif dengan munculnya dukungan terhadap Bu Puan. Sebenarnya ini persoalan tidak terlalu penting mungkin menurut para politisi, tetapi bagi kami melihat bahwa ada penzoliman yang terjadi di PDIP. Karena apa? Kami tidak bisa berpikir positif bahwa dengan dikekalnya Pak Ganjar itu adalah kebijakan partai. Kami bisa menyimpulkan bahwa adanya kekangan terhadap Pak Ganjar itu adalah pembungkaman dukungan terhadap Pak Ganjar. Artinya ini hanya strategi yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu saja. Ini bukan kebijakan real dari partai PDI Perjuangan menurut Anda begitu?
Iya, karena kami melihat bahwa saya tidak mengatakan apakah ini kebijakan partai PDIP atau kader-kader di PDIP, tetapi intinya begini, adanya dukungan masif yang muncul kepada Bu Puan itu bukan tidak masif dari relawan bawah gitu loh, tetapi dari kalangan-kalangan partai kader-kader PDIP. Salah itu Baik. salah itu. Baik. Gitu. Ya. Jadi ini yang sangat kami sayangkan. Di satu sisi Pak Ganjar dihalang-halangi untuk mendapat dukungan kepada Pak Ganjar, dihalang-halangi oleh kader-kader PDIP, tetapi dukungan terhadap Ibu Puan itu dilakukan oleh kader-kader PDIP. Ini kan sesuatu, ini fakta loh ya, ini yang kita lihat. Baik. Jadi kita tidak bisa berbicara lain selain daripada fakta yang terjadi saat ini. Ya, saya ingin minta tanggapan dari Mas Firman. Seperti apa Anda melihat dan tadi ya menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Mas Rinto? Begini, pertama-tama saya mau menyampaikan bahwa PDI Perjuangan selaku partai yang berhak untuk mengusung calon presiden tidak pernah melakukan atau memberikan sanksi kepada Mas Ganjar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada penzoliman terhadap relawan Ganjar tidak ada. Ya. Lalu dikatakan bahwa Mbak Puan itu masih didukung oleh struktural partai, tidak benar. Ya, saya ini bukan struktural partai, saya bukan anggota DPR, ya, tapi saya mendirikan relawan pendukung Mbak Puan bersama teman-teman mahasiswa. Ya. Tidak ada hambatan, saya tidak dilarang. Nah, yang penting untuk diketahui bahwa selama ini memang Mbak Puan kapasitasnya dan jabatan politiknya terakhir ini bukan sebagai eksekutor. Jadi Mbak Puan itu jarang sekali terjun atau mensosialisasikan dirinya sebagai calon presiden. Ya, di luar sana mereka memang sudah mengkampanyekan bahwa masing-masing itu adalah calon presiden. Relawan Mbak Puan hari ini baru berani untuk mengatakan, baru berani untuk mendorong Mbak Puan sebagai calon presiden karena relawan Mbak Puan tahu persis bahwa ini adalah domainnya ketua umum partai. Baik. Maka kita nggak genit. Relawannya Mbak Puan tuh nggak ada yang genit gitu loh. Artinya jika ada yang merasa bahwa dizolimi atau diperlakukan tidak adil, menurut Anda itu baper begitu? Iya, baperan itu. Baper banget. Baper, sumpah baper. Nggak ada itu. Nah, menyangkut juga Dewan Kolonel dan Dewan Kopral, ini kan hanya sekedar istilahnya kreativitas politik. Nggak mungkin di PDI Perjuangan itu ada Dewan Kopral. PDI Perjuangan itu bukan struktur partai dan bukan juga institusi TNI. Ya. Tapi Bang Junimat bilang jalan terus loh, Bang. Dewan Kolonel. Itu kan, iya. Ini kan hanya kreativitas kan nggak boleh dihambat. Iya, tapi ini kan anggota DPR RI gitu, representasi PDIP di fraksi kan artinya secara suka atau enggak ini semi formal udah termasuk. Enggak lah, itu kan di luar struktur partai juga. Iya pasti itu, tapi semi formal bahkan anggota DPR Bang. Baik, tapi Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya ya fair aja begitu kan, tinggal bagaimana nanti masyarakat bisa menentukan pilihannya begitu ya Bang Firman? Ya kalau memang nanti di fraksi PDI Perjuangan ada Dewan Brigjen untuk mendukung Ganjar, monggo aja. Silakan aja. Kan begitu. Nah, menyangkut Mbak Puan yang elektabilitasnya masih kecil, ya karena memang Mbak Puan nggak kampanye capres. Kalau yang lain kan udah. Relawannya juga udah ada. Dan saya yakin betul ya bahwa melihat perjalanan partai, saya yakin betul bahwa kelak Mbak Puan yang akan didorong. Baik, sekalipun elektabilitasnya masih kecil begitu ya? Iya, karena Mbak Puan itu punya keunggulan komparatif. Baik. Dia punya pengalaman sebagai ketua presidensi Interparliamentary Union. Iya, baik. Ya, dia punya bekal diplomasi di antara ketua-ketua parlemen dunia. Saya ingin minta tanggapan dari Mas Rinto tadi ya. Fair aja sebetulnya begitu, nggak usah baperan juga gitu. Mas Rinto. Bang Firman kan mengatakan bahwa
ada capres lain yang telah melakukan kampanye di luar sana. Pertanyaan saya, capres yang mana nih yang melakukan kampanye secara terbuka dan mengkampanyekan dirinya untuk dipilih sebagai capres? Nggak ada. Pak Ganjar Pranowo ini tidak pernah mengkampanyekan dirinya sebagai calon presiden dari PDIP, tidak ada. Malah ketika misalnya ada orang-orang, ada komunitas-komunitas tertentu yang meminta beliau untuk hadir di acara mereka, lalu ditegur oleh pihak PDIP dan diancam untuk keluar dari PDIP kalau terus-terusan seperti itu. Nah, ini kan fakta. Kita tidak bisa menegasikan fakta ini, Bang Firman. Jadi ketika di bukuan ini misalnya muncul dukungan, ada Dewan Kolonel di DPR RI, itu ada Dewan Kolonel ini siapa isinya semua? Adalah orang-orang partai, kader-kader PDIP. Sementara yang melakukan dukungan kepada Pak Ganjar itu relawan-relawan di bawah dan tidak terkoordinasi, dan itu muncul secara spontanis dan simultan gitu loh. Lalu kenapa bisa distigma, bisa disimpulkan bahwa Pak Ganjar telah atau kader-kader capres lain melakukan kampanye capres? Kan nggak masuk akal. Ini kan mengada-ada. Baik. Jadi Loh, dibandingkan dengan relawannya Mbak Puan, relawan Ganjar itu sudah jauh lebih dulu hadirnya. Iya. Betul. Baik. Ya, tapi kan kita harus tahu bahwa ketika relawan ini bergerak secara simultan itu kan dilindungi konstitusi, Bang. Baik. Artinya apa yang dilarang, apa yang dilanggar oleh relawan? Saya mau tanya, apakah sampai sekarang Pak Ganjar dipecat dari partai? Kan tidak. Tidak pernah dipecat, tetapi kan kita bisa baca di media, Bang. Ini detik.com nih. Ketua DPC Solo, PDIP ke Ganjar dipersilakan keluar hingga disiapkan sanksi, Bang. Muhammad sebagai pengurus partai Bekasi, tidak ada yang diberikan sanksi. Iya. Saya ingin minta tanggapan dari media itu telah meng-capture ini, Mas Bang. Agung. Adanya ancaman sanksi dikeluarkan ini. Gimana? Tidak bisa begitu. Kalau kecuali memang ini tidak benar. Dari mana media mendapatkan berita ini? Partai Iya itu kan? ada mekanismenya, Mas. Ada Baik. mekanisme. Mas Firman, Mas Rinto ditahan dulu. Saya ingin minta tanggapan dari Mas Agung. Kalau melihat adanya tadi ya perdebatan atau perbedaan pandangan antara satu dengan yang lain, ini sebetulnya menguntungkan atau sebetulnya bisa menjadi punya dampak negatif nggak bagi PDI Perjuangan? Iya, kalau saya tarik ke atas ya, ke akar, ini kan jadi problem internal, kemudian menjurus ke eksternal. Efeknya apa? Saya khawatir bisa memecah belah suara partai gitu. Yang sekarang PDIP di banyak temuan survei kredibel peringkat teratas ya, hampir antara rentan 20-22% persentase di pemilihan legislatif besok, bisa terdegradasi nih kalau terus terjadi konflik di internal gitu. Saya ngomongnya bukan lagi dinamika, jadi udah konflik karena apa? Karena ini sudah terang-terangan di publik seperti itu. Makanya Mas Agung, makanya begini. Saya boleh melanjutkan dulu, Pak. Yang kedua, ini kan koalisi terus berjalan, ya. Ada KIB, ada KIR, ada poros gondang dia. Kalau PDIP terus berantem di internal, saya khawatir bisa ketinggalan kereta dengan dinamika koalisi yang semakin mengkerucut pada poros-poros politik yang jelas. Baik. Kalau sudah ketinggalan kereta, saya khawatir justru calon PDIP, baik Puan maupun Ganjar jadi kurang menarik. Gitu. Karena sibuk di dalam, lupa untuk mengurusi bagaimana memenangkan partai maupun kandidatnya. Seperti itu. Nah, yang ketiga yang paling krusial sebenarnya, ini bisa membahayakan partai kalau tidak ditertibkan oleh Ibu Ketua Umum. Ya, jadi standar ganda yang tadi disampaikan oleh Mas Rinto, saya harus akui memang benar adanya. Gitu. Jadi kalau sama relawan Ganjar memang agak keras, tapi untuk relawan Mbak Puan ini agak santuy lah bahasa sekarang ya. Nanti saya ingin minta tanggapannya lagi. Kita harus. Saya kira ke depan Ibu Mega perlu menertibkan ini dengan standar yang jelas. Ini kan memang dugaan-dugaan politik. Ini dugaan-dugaan politik saja. Mas Firman, maka harus ada sanksi yang tegas, baik untuk relawan Puan. Iya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.